tipis karena hari itu sebenarnya lagi berawan ya, mendung enggak, panas enggak, tapi ya suntuk seharian di rumah, jadi ya kita jalan-jalan tipis saja. Oke, pertama kita pijit dulu rumah. Oke, kita cuci rumah dulu. Oke, nah tuh ada 2 Harley Davidsonnya. Ini khusus buat bawa anak. Nah itu Harley Davidson gue tuh yang ada rice cooker di belakang. Isinya tuh macam-macam. Ada jas hujan, tuh ada karpet buat sholat, jadi kemanapun jalan bisa sholat. Nah itu ada gimbal. Kayak ini dingin banget ya. Coba kita lihat. Hari ini tuh berapa derajat ya? Kita lihat di perakiran cuaca. 10 derajat hari ini. Waktu dia feels like 9 derajat, pantesan dingin banget. Ini tanaman gue ada cabai warna-warni, bunga. Itu ada pepaya. Bukan lagi musim dingin. Daunnya 3 terus nggak nambah-nambah. Ada kemangi. Ini kacang. Orang Padang bilangnya kacang roti. Ini lagi numbuhin kangkung, sebelumnya udah numbuh cuma udah dipanen. Apalagi ya, daun bawang, ya macam-macam lah. Ini tulip, tuh ada tulip. Ini juga bibit cabai lagi dibibitin. Nah di belakang tuh ada pare. Oke, kita mulai jalan. Jadi hari ini kita jalan tipis saja keluar rumah karena seharian suntuk di rumah. Kita jalan-jalan lihat kondisi sambil kenalin Ibaraki di Kota Mito. Jadi gue tinggal di Kota Mito, kelurahannya kali ya, di Tonoco. Jadi di sini udah kurang lebih 4 bulan. Mulai dari Agustus kemarin tahun 2023, sekarang udah bulan November, berarti udah kurang lebih 4 bulan. Alhamdulillah merasa nyaman di sini. Yuk sambil kita jalan-jalan, lihat-lihat sekeliling. Oke, jadi sekarang itu udah bulan November, dimana sudah mulai peralihan dari musim gugur ke musim dingin. Makanya kayak tadi yang kita lihat ya, itu temperaturnya udah di 10 derajat dan akan semakin dingin nanti di puncaknya itu di bulan Desember ke Januari. Itu bisa sampai 0 derajat. Nah, bisa dibilang Ibaraki itu perpaduan antara kota dan pedesaan. Jadi di tengah kota ada perkebunan. Contohnya kayak yang di sebelah kanan ini. Jadi banyakkan warga di sini tuh punya kebun sendiri, mereka tanam sayur-sayuran, bunga, dan juga di sini ada sawah. Jadi kalau teman-teman ke Ibaraki, ya masih banyak perkebunannya. Contohnya kayak yang sebelah kanan ini, tuh yang kayak rumput-rumput hijau ya. Sebelah kanan tuh kalau di musim panas itu dia nanam padi di situ. Nah nih yang sebelah kanan nih, yang hijau-hijau. Cuma udah dipanen jadi udah habis semua. Nah kira-kira kalau perumahan di sini tuh kayak gini, kebanyakan tuh nggak pakai pagar, jadi mobilnya ya di luar aja kayak gini, panas kedinginan. Nah, guys lihat guys, sebelah kiri tuh, ada yang punya pohon jeruk, banyak banget jeruknya tuh. Oren-oren, enak kali minta ya. Nah ini bagi teman-teman yang di Indonesia biasanya bertetangga ngobrol, di sini ya harus siap sepi sunyi. Yang paling sering ngobrol keluar tuh biasanya nenek-nenek keluar buang sampah, habis tuh ngerumpi dia tuh sesama nenek-nenek. Tapi kalau yang muda-muda tuh kebanyakan mereka lebih ke arah hangout, keluar jalan-jalan, kumpul sama teman di restoran kayak gitu.
Jadi kalau dibandingin dengan si 2K tempat gue dulu tinggal semasa kuliah, itu kalau Ibaraki itu benar-benar perpaduan antara kota dan desa ya. Jadi masih banyak kebun, sawah, dan juga bisa dibilang di sini tuh renggang-renggang antara satu rumah dengan rumah lain ya, karena mereka kebanyakan itu tanahnya besar-besar. Biasanya satu rumah itu ada space tanah, mereka bercocok tanam, baru ada rumah lain lagi. Nah kayak di depan ya, bisa dilihat tuh, tadi sebelumnya perumahan, di tengah-tengah ada tanah kosong, mereka di situ bercocok tanam, tanam sayuran, cabai-cabean ya, segala macem lah. Dan juga di sini transportasi publiknya kayak bis itu bisa dibilang jarang. Makanya kalau di Ibaraki disarankan itu punya mobil atau kendaraan pribadi. Tuh lihat tuh, ada yang nanam lettuce sama daun bawang banyak banget. Oke, karena udah mulai musim dingin, kayaknya enaknya kita tuh jalan ke toko second hand cari jaket musim dingin. Karena temperaturnya udah mulai di bawah 10, udah nggak bisa pakai jaket biasa lagi ya. Ya kayak teman-teman lihat waktu gua berangkat itu kan pakai jaket warna biru. Ya itu mah jaket kalau ini buat naik motor. Nah tuh kita tuh ke samping yang ada gedungnya itu. Jadi di situ kawasan belanja. Di situ ada home center, jual dekorasi furnitur dan segala macem. Ada supermarket, bahan-bahan makanan, dan juga ada toko bahan bekas namanya Wonder X. Itu bisa dibilang dibandingkan dengan toko second hand lain itu, dia itu lebih bagus-bagus barangnya. Nah sebelumnya tadi gue bilang tentang kendaraan pribadi. Nah kalau teman-teman lihat kayak mobil yang warna putih itu Karimun Wagon R, bisa dibilang mobil di sini tuh murah-murah ya. Kayak Wagon R yang tadi itu di sini harganya kalau second 130 ribuan lah. Tahu kalau dirupiahin itu sekitar 13 juta. Ya, bisa dibilang ya murah ya mobil di sini. Yang mahal itu adalah SIM-nya. Jadi untuk bikin SIM ada dua cara untuk dapetin SIM. Yang pertama itu kita bisa ikut sekolah mengemudi atau Jidosha Gakko. Yang kedua itu kita bisa convert SIM di Indonesia, yang dari Indonesia. Misalnya teman-teman udah punya SIM A atau SIM C, itu bisa dikonvert ke SIM Jepang. Nah kalau Jidosha Gakko itu yang mahal. Karena apa? Kalau untuk ikutan Jidosha Gakko range harganya kalau yang pernah gua lihat ya, itu dari angka 240.000 sampai 320.000 yen, atau kalau dirupiahin itu sekitar 24 juta sampai 32 juta. Bisa beli mobil lagi itu. Nah kalau untuk convert SIM sendiri sebenarnya lebih murah ya, habis-habis tuh 50.000. Cuma biasanya waktunya yang agak lama. Kenapa? Ya kebanyakan sih banyak gagal di tes prakteknya. Karena di sini peraturannya sangat ketat. Jadi kepolisian di Jepang itu sangat memastikan mereka yang punya SIM itu mengerti dan bisa mengemudi dengan aman. Jadi kalau dibandingkan dengan harganya ya memang lebih murah lah ya. Ya kalau temen gue itu yang pernah habis tuh sampai 50 atau 60 ribu. Karena harus mengulang tes prakteknya sampai beberapa kali. Iya habis waktu habis uang juga. Beda dengan Jidosha Gakko. Kalau Jidosha Gakko itu kita ikut biasanya sampai 6 bulan kalau nggak salah ya. Itu nanti bisa dilihat lagi. Jadi nanti dari pihak sekolah mengemudinya yang menilai apakah kita sudah layak dapat SIM Jepang atau belum. Nah di samping kanan ini contoh perumahan di Jepang. Jadi mirip-mirip dengan Indonesia, cuma bedanya mereka itu membuat kaflingnya dulu. Jadi nanti ketika ada yang beli baru dibangun rumahnya. Nah untuk model rumahnya sendiri, kalau teman-teman lihat di TV atau sekarang di video gua itu bentuknya seragam atau mirip-mirip semua. Kenapa? Karena mereka sudah punya katalog model rumah. Jadi teman-teman tinggal pilih aja modelnya. Nah kalau yang pernah gue tanya ke teman yang udah beli rumah di Jepang, kenapa sih mereka itu udah punya katalog bentuk rumahnya, jadi bisa dibilang tuh seragam semua.
Jadi katanya memang di Jepang itu ada peraturan di mana model rumah itu sudah diperhitungkan tingkat safety-nya, karena kayak teman-teman tahu sendiri di Jepang itu sangat rawan gempa dan bencana alam lainnya seperti tsunami. Jadi mereka itu berusaha membuat rumah itu seringan mungkin dan seaman mungkin, sehingga kalau terjadi gempa atau bencana alam dan sampai menyebabkan kerusakan properti, itu tidak membahayakan manusia di sekitarnya. Nah, kalau di sini tuh ya kayak gini. Halte atau tempat nunggu bisnya biasanya ada tanda kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada jadwalnya. Contohnya ini bis yang menuju Mito Eki atau stasiun kereta api Mito. Nah, di sini jadwalnya cuma ada jam 7:04. Cuma sekali lewat. Satu hari cuma satu kali lewat jam 7:04. Lagi gak? Oh, nggak ada di jam lain. Wah. Oke. Ini karena dingin bajunya 3 lapis tuh. Ada lapisan yang hitam, biru, sama jaket. Karena dingin banget hari ini. Cuma kalau seharian di rumah terus suntuk ya, duduk, makan, lama-lama jadi kurus perutnya. Jadi di sini tuh, terutama di Ibaraki ya, itu banyak banget taman bermain kayak gini ya. Tuh teman-teman bisa lihat anak-anak lagi main di taman yang cukup besar. Mereka bebas main bola, itu disediain perosotan dan macam-macam. Anak gue pun Sofia senang banget pas kemarin kesini, diajak kesini. Masya Allah dia bahagia banget. Kenapa? Selama di Indonesia, terutama di Bekasi itu nggak ada taman bermain kayak gini. Ada sih 1 atau 2, tapi itu ramainya minta ampun, karena ya semua anak dasarnya pengen main ya di ruang terbuka gitu, tapi kan hanya sedikit fasilitasnya. Jadi ketika sampai di sini, mulai dari tadi 7-Eleven sampai sini aja udah ada sekitar 5 taman bermain dengan fasilitas seperti ini. Jadi seneng banget gitu, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Nih tuh, masya Allah, bunganya cantik-cantik banget. Nah, mereka tuh seneng kalau Sabtu Minggu tuh di outdoor kayak gitu. Padahal dingin loh sekarang 9 derajat, tapi mereka dengan santainya, dengan baju buntung main bulu tangkis di luar, masya Allah. Nah tuh ada taman lagi baru, banyak taman bermainnya. Jadi anak-anak tuh terpuaskan mainnya di sini kalau ingin bermain di outdoor. Nah, ini ada bus stop lagi tuh. Tadi 7:04, ini 7:06, cuma 1 doang. Insya Allah sekali doang sehari jadwalnya. Oke, kita lanjut lagi jalan. Ada Family Mart. Kalau di Indonesia mirip lah Family Mart sama 7-Eleven tuh mirip kayak Indomaret sama Alfamart ya. Itu biasanya bertebaran di mana-mana. Tapi alhamdulillah dengan adanya mereka ini, Family Mart, 7-Eleven, itu ada lagi Lawson, ada lagi Ministop, itu tuh jadi penyelamat ketika lapar. 24 jam buka terus. Jadi kalau butuh makanan tengah malam bisa cari 7-Eleven sama Family Mart. Nah, ini udah mulai pusat kota, jadi udah mulai banyak loh bangunan-bangunannya. Tuh ada pom bensin, ada sekolah SD ini sebelah kiri tuh. Kelihatannya kayak gedung gak terawat ya, tapi itu SD loh. Dan rata-rata yang gue lihat di sini ya begini modelnya. Gedung yang tinggi sebelah kanan tuh gedung wali kota Ibaraki. Nanti kita akan ke samping itu. Ini maaf ya kalau dari teman-teman dengar suara angin, karena memang lagi kencang banget anginnya. Karena dari pagi itu berawan
kita bilang mendung lah ya. Jadi dari pagi tuh anginnya kayak gini, kenceng ya, berhembus terus, makanya terasa dingin. Soalnya minggu depan kalau cerah ya kita jalan-jalan bareng ke Hitachi. Nanti kalau ada waktu lagi kita ke air terjun Fukuroda. Itu 2 tempat terkenal banget di sosial media kayak di Instagram, di YouTube, karena tuh kalau lagi musim peralihan dari musim gugur ke musim semi itu tuh cantik banget, pohonnya warna kuning merah. Nah, tuh di Subang tuh ada restoran sushi 100 yen. Jadi rata-rata susinya itu per piring itu 100 yen. Jadi setiap piring itu isinya ada macam-macam, ada 1, 2, atau restoran sushi 100 yen. Jadi restoran itu terkenal banget, terutama bagi kaum mendang-mending ya. Nyari sushi murah di situ tuh, sushi 100 yen. Jadi 1 piring 100 yen. Jadi 1 piring itu isinya biasanya ada 2, ada 3, tergantung dari jenis sushinya. Rasanya enak, recommended lah buat dicoba. Oke, kita jalan lagi. Ada Starbucks juga. Nah, ini ada restoran. Nah, ini buat teman-teman, terutama bagi yang muslim. Mungkin teman-teman sebelum berangkat ke Jepang itu akan mencari referensi ya dengan YouTube. Sayangnya banyak YouTuber muslim yang mereka tuh mencontohkan yang tidak benar. Dengan apa? Mereka makan di restoran-restoran yang sebenarnya tidak halal. Jadi kayak menunya itu adalah gyudon, habis itu ramen ayam yang tidak ada sertifikat halalnya. Memang bukan babi, tapi kan ada syarat lain. Untuk halal itu adalah binatang atau daging yang dipotong itu, maupun itu ayam maupun itu sapi, itu harus diucapkan doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan sekedar ABB asal bukan babi itu dimakan dibilang halal. Jangan ya teman-teman ya, karena banyak banget nih ketemu sama orang-orang di Jepang ini, terutama wisatawan ya. Bahkan bukan wisatawan aja sih, mereka yang bekerja di sini makan di restoran yang sebenarnya tidak halal ya. Menunya gyudon, ramen ayam. Pas kalau gue tanya, Pak, Bu, Mbak, Mas, kok makan ini kan nggak halal? Bukan, tapi bukan babi, Mas. Jadi ya itu terkenal di Jepang ini. Banyak muslim terutama dari Indonesia itu ikut aliran ABB asal bukan babi, makan aja. Minuman kayak paling sering itu adalah milk tea atau teh susu atau teh tarik atau apapun namanya. Itu sebenarnya mengandung kandungan yang turunan babi. Contohnya itu adalah milk tea, paling sering tuh kalau di supermarket lihat teman-teman Indonesia yang muslim beli milk tea, yang padahal itu haram. Kenapa haram? Karena di situ ada nyukazai atau emulsifier. Jadi dia itu menyatukan antara susu dan teh supaya tetap menyatu. Nah itu berasal dari babi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang disarankan mendownload aplikasi Halal Japan. Sudah tersedia untuk iOS dan Android loh. Halal Japan. Ya, Halal Japan. Jadi di situ bisa dilihat mana makanan yang haram, mana yang halal, karena mereka adalah organisasi volunteer di Jepang yang memang mereka mendedikasikan untuk mengecek satu persatu kandungan dari makanan yang ada di Jepang. Bisa teman-teman bisa lihat mana yang halal, mana yang haram. Jadi jangan sampai makan yang haram ya. Oke, ini kita udah sampai di Wonderex. Jadi ini toko barang-barang second, tapi bagus-bagus banget. Jadi gue pengen cari jaket musim dingin di sini. Jadi kalau ada yang bagus-bagus mungkin beli juga. Oke, yuk kita masuk.
Nah, ini kita udah di dalam toko Wonderex. Nah, ini kira-kira kayak inilah barang-barang bekas. Ada kamera-kamera nih buat teman-teman yang hobi kamera, kamera jadul, kamera modern. Nah, ini banyak tuh, ada lensa Canon, lensa, wih banyak kamera jadul juga ada. EOS, Olympus pen, juga ada barang-barang unik-unik lah. Ini ada teleskop murah loh, 5.900, sekitar 600.000. Ada yang 2000-an atau 200.000-an. Nah, ini kamera-kamera jadul. Lensa-lensa jadul, tas-tas kamera, aksesoris kamera. Ya kayak memang sudut buat kamera-kamera jadul deh. Ini juga ada tuh action kamera GoPro 1.300.000 untuk GoPro Hero 5. Macam tuh ada kamera Instax mini. Juga banyak mainan-mainan action figure, macam-macam. Ya, kalau yang hobi-hobi koleksi, surganya banget nih. Oh, mobil-mobilan. Ini ada action figure. Ini entah apa namanya, Kinnikuman. Juga nih, wih, action figure ya banyak banget ya. Cakep. Oh. Yang buat hobi camping juga ada alat-alat camping, tenda, bangku, kompor, segala macam deh. Sepatunya juga ada buat yang olahraga, yang hobi golf, ada tongkat golf, sepatu golfnya juga ada tuh. Ini sleeping bag, perlengkapan camping. Nah, di sini sepeda. Sepeda yang cakep tuh, yang atas 89.000. Sekitar 8 juta. 8 juta. Nah, ini atau yang mau selancar, ada baju selancarnya. Yang hobi mancing, alat pancing juga ada, alat-alat musik. Oh, sampai ini apa ya, pokoknya jadul nih, piringan hitam ya. Iya, piringan hitam ini. Wih, jadul banget. Ini biasanya di toko barang-barang bekas itu mereka biasanya juga jual, ditulis junk parts. Jadi sebenarnya udah rusak, cuma bagi orang-orang yang butuh spare part atau mau beli ini kemudian diperbaiki, itu bisa, ini worth it banget. Contohnya kayak layar LCD dijual cuma 990 atau 1000 atau 100.000 nih. Yang biasanya di sini udah dikasih tahu kerusakannya apa. Jadi nanti bisa diambil part yang lain yang masih bisa, atau bisa diperbaiki, cari part penggantinya. Di atas juga. Nih, printer, junk parts. Nih yang sayang anak, banyak boneka-boneka lucu. Halo, ini harganya murah-murah tuh, 330 atau 30 ribuan. Wah, mata satu, serem ya, kayak gini-gini. Lalu coba ada, hai. Ini berapa nih? 330 sama 30 ribuan. Oh, ini buat para ibu-ibu, banyak piring-piring lucu sama gelas lucu tuh, gambarnya rabbit.
Nah nih, karena lagi udah mau masuk musim dingin, mulai banyak tuh jaket-jaket musim dingin. Nih coba kita cari nih jaket musim dingin yang bagus. Tuh mana yang buat laki-laki? Nah ini jaket musim dingin buat laki-laki. Iya, harganya mantap, 4.900. Ini Uniqlo, berapa harganya? Oh ya, ini murah, 1.600. Tapi ukurannya S, nggak muat buat gue. Macam-macam. Kita lihat ke belakang lagi. Ada yang 3.000. Macam-macam harganya. Nah, tuh udah kayak lepet dibungkus. Gede banget ya. Wah. Baru nggak ketemu yang ukurannya cocok. Ada yang cocok, tapi banyak bulu-bulunya, gatal di leher tadi. Jadi ya hari ini kita nggak beli apa-apa. Yang penting udah jalan-jalan. Oke, cukup hari ini jalan-jalan tipisnya bersama gue. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat datang ke Jepang. Ya, teman-teman yang mau ke Jepang, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, jangan ragu-ragu. Terima kasih.